sudah siap memulai pembelajaran? Sekarang, alangkah lebih baik jika kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ingin mengabsensi kalian dulu. Coba untuk Angga ada, Feby ada, Rian ada. Oke. Hari ini hari apa ya? Hari Selasa. Tanggal berapa? Tanggal 5 Januari. Oke. Minggu lalu Ibu telah membahas tentang drama. Kita sudah membahas tentang unsur intrinsik dalam drama, unsur ekstrinsik dalam drama, dan juga unsur-unsur kebahasaan di dalam drama. Kemarin kalian sudah melihat contoh dari naskah drama yang sudah Ibu berikan. Nah, sudah pasti kalian sekarang sudah sangat paham apa itu naskah drama. Nah, Ibu akan sedikit bercerita hari ini tentang sebuah sastra lisan. Ada yang tahu apa itu sastra lisan? Sastra lisan adalah suatu kebudayaan dari mulut ke mulut yang disebarluaskan melalui lisan. Tahu kan lisan? Lisan yang mulut. Nah, di mana pengarangnya itu, pengarang dari kebudayaan itu tidak diketahui siapa dan di mana, tapi hanya diketahui daerahnya. Kalian sebutkan contoh sastra lisan yang ada di Jawa Barat. Sastra lisan itu bisa berupa cerita, dongeng, legenda, atau drama, atau mungkin puisi, nyanyian, mantra, bahkan hal-hal yang biasanya disebut adalah mitos. Nah, sekarang coba kalian sebutkan salah satu dongeng atau legenda dari Jawa Barat. Ya, Tangkuban Perahu. Apa sih Tangkuban Perahu? Pemerannya siapa? Sangkuriang. Oke, itu salah satunya ya. Salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Sekarang Ibu ingin kalian membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang. Silahkan kalian atur kelompoknya sendiri. Ibu beri 5 menit dan pilih ketua kelompoknya. Oke, sudah 5 menit ya teman-teman. Mari sekarang ketua kelompoknya silahkan maju ke depan. Ibu akan memberikan sebuah cerita dari Jawa Barat juga, tenang aja, dari Jawa Barat juga, yang tidak banyak orang tahu tentang cerita itu. Padahal cerita itu sudah ada dari lama sekali. Ayo, 5 orang tolong ke depan ya. 5 orang ketua kelompok maksudnya. Oke, semua kelompok sudah pegang ceritanya? Nah, siap. Saya akan menceritakan sekilas tentang cerita yang sedang kalian pegang. Nyai Anteh. Nyai Anteh adalah judul cerita dari cerita ini. Nah, dari judulnya itu adalah Nyai Anteh. Dalam kamus bahasa Sunda, Nyai artinya adalah seorang nenek. Nah, Anteh sendiri adalah nama dari si nenek itu. Berarti judul ceritanya adalah tentang Nenek Anteh. Si Nenek Anteh ini adalah pemeran utama dari cerita tersebut. Nah, cerita Nyai Anteh ini
sudah ada sejak lama. Ada yang mengatakan cerita ini sudah dijadikan sebuah naskah drama dari sejak 1976, lalu dijadikan sebuah dongeng di dalam buku dari sejak 1993. Namun ternyata cerita Nyai Anteh ini sudah ada sejak hampir 100 tahun yang lalu. Ketika ditemukan ada sebuah buku yang menceritakan tentang Nyai Anteh, di mana buku tersebut adalah buku berbahasa Belanda dan Sunda. Jadi buku itu dibuat dengan dua bahasa Sunda dan bahasa Belanda. Nah, buku tersebut telah terbit dari 1912 Masehi. Coba bayangkan, sudah 100 tahun bukan cerita itu? Nah, sekarang mitosnya adalah si Nyai Anteh ini tinggal di bulan. Nyai Anteh yang tinggal di bulan ini tinggal bersama si kucing. Kucingnya namanya adalah Chandra Mawat. Nah, ketika anak kecil keluar malam itu adalah malam purnama, anak kecil tersebut jika melihat ke arah bulan purnama akan melihat bayangan Nyai Anteh, yang mana ketika mereka terlalu lama melihatnya, bayangan Nyai Anteh bisa berubah menjadi sosok Nyai Anteh yang menculik anak tersebut, menculiknya dan membawanya ke bulan, lalu hilang dan tidak bisa kembali. Nyai Anteh di bulan adalah menjadi seorang penenun di mana tenunannya itu ingin dia jadikan sebagai tangga agar ia bisa kembali ke bumi. Nyai Anteh berada di bulan sendirian. Nyai Anteh menenun sebuah kain untuk dijadikan tangga agar bisa kembali ke bumi. Namun Nyai tersebut selalu diganggu oleh si kucing. Kucingnya bernama adalah Chandra Mawat. Nah, kenapa sih Nyai Anteh dihubung-hubungkan dengan bulan purnama? Jadi, orang-orang sering menghubungkan bayangan hitam yang ada di bulan purnama itu adalah bayangan dari Nyai Anteh. Bayangannya itu seperti orang yang sedang menenun dan ditemani oleh seekor kucing. Mereka menghubungkan bayangan tersebut dengan Nyai Anteh. Lalu bagaimana sih ceritanya? Kok bisa ya Nyai Anteh tiba-tiba ada di bulan? Jadi begini ceritanya. Suatu hari ada sebuah kerajaan yang ditinggali oleh dua orang putri. Putri pertama adalah putri kerajaan dari kerajaan Pakuan tersebut. Nah, yang kedua adalah Nyai Anteh yang merupakan anak dari seorang dayang di kerajaan tersebut. Putri dan Nyai Anteh ini sangat bersahabat. Ketika mereka beranjak dewasa, Nyai Anteh diangkat menjadi dayang oleh si putri ini. Lalu, ketika Nyai Anteh sudah diangkat menjadi dayang, mereka berdua merasa lebih akrab lagi dan merasa bahwa mereka ini sudah bersaudara. Dan si putri meminta kepada Nyai Anteh untuk memanggilnya seorang kakak, karena sang putri umurnya mungkin lebih tua. Ketika mereka sudah beranjak dewasa, suatu hari ibunda ratu dari sang putri mengatakan pada sang putri bahwa ia akan dijodohkan dengan seorang pangeran. Mendengar akan dijodohkan, sang putri tadinya enggan untuk menerima perjodohan itu. Lalu tibalah hari pengenalan dari putri dan pangeran. Ketika hari pengenalan tiba, Nyai Anteh yang sedang berada di taman bertemu dengan pangeran. Nah, ketika
bertemu dengan Nyai Anteh, pangeran melihat kecantikan Nyai Anteh dan merasa bahwa Nyai Anteh adalah sang putri yang cantik. Dari situ pangeran sudah menyukai Nyai Anteh. Nah, setelah itu sang putri melihat pangeran dengan Nyai Anteh dan merasakan bahwa pangeran menyukai Nyai Anteh. Lalu sang putri pun cemburu. Ketika Nyai Anteh dan sang putri sedang berdua, Nyai Anteh berkata kepada sang putri, "Bagaimana dengan pangeran? Dia tampan bukan? Apakah kau menyukainya?" Tiba-tiba sang putri merasa terbakar hatinya. Lalu dia mengatakan, "Pergilah kamu dari sini. Kamu hanya membawa malapetaka di sini. Sekarang juga pergi kamu dari istana ini." Nyai Anteh kaget dan mengatakan, "Apa salah saya, putri? Kenapa saya harus diusir dari sini?" Lalu kata sang putri, "Pergi sekarang juga." "Baiklah, saya akan pergi," kata Nyai Anteh. Lalu Nyai Anteh pergi ke kampung halamannya. Dan mencari rumah saudaranya. Setibanya di kampung halamannya, dia bertemu dengan seorang paman. Dia tahu bahwa itu adalah pamannya, dan dia mengatakan, "Paman, bolehkah aku tinggal di sini?" Pamannya yang melihat kecantikan Nyai Anteh mirip seperti adiknya, yaitu Dasti, langsung mengatakan, "Apakah kau anak Dasti?" Lalu Nyai Anteh menjawab, "Iya." Akhirnya Nyai Anteh tinggal di rumah pamannya. Dan Nyai Anteh yang pintar menjahit, dia mulai menjahit beberapa pakaian, dan lalu banyak orang yang meminta membelinya, dan akhirnya dia mencukupi kebutuhan keluarga dengan menjahit itu. Kemudian pernikahan sang putri dan pangeran telah tiba. Namun betapa kagetnya pangeran ketika mengetahui bahwa putri yang ia dambakan bukanlah seorang Nyai Anteh. Nah, ternyata ketika Nyai Anteh tinggal di rumah pamannya, Nyai Anteh akhirnya menikah dan memiliki 2 orang anak. Setelah lama tidak bertemu, sang putri pun akhirnya rindu dengan Nyai Anteh. Dan sang putri mencari Nyai Anteh ke kampung halaman. Sampai akhirnya sang putri menemukan Nyai Anteh di rumah pamannya dan menjemput kembali Nyai Anteh ke istana. Awalnya Nyai Anteh menolak, namun sang putri mengatakan bahwa putri tidak bisa memaafkan dirinya sendiri jika Nyai Anteh tidak kembali ke istana. Dan akhirnya Nyai Anteh menurut kembali ke istana. Nyai Anteh tinggal di halaman istana dan diberikan rumah tepat di halaman istana agar putri dan Nyai Anteh bisa saling bertemu. Nah, pangeran yang mengetahui bahwa Nyai Anteh kembali ke dalam istana merasa bahwa cinta yang selama ini telah ia pendam tumbuh kembali ketika melihat Nyai Anteh. Sampai suatu saat ketika suami dari Nyai Anteh pergi dan Nyai Anteh berada sendiri di rumah sedang bermain dengan si Candramawat, pangeran yang juga sedang berjalan-jalan di taman dan melihat Anteh ada di rumah itu sendiri. Lalu pangeran menghampiri Anteh. Pangeran mendatangi Nyai Anteh dan mengatakan bahwa selama ini ia mencintainya. Nyai Anteh sempat kaget. Lalu Nyai Anteh berkata, "Kenapa pangeran melakukan ini? Pangeran tidak boleh mengkhianati Gusti Putri." Lalu pangeran mengatakan, "Terserahlah dengan Gusti Putri, tapi aku tetap ingin memilikimu," kata pangeran. Kemudian Nyai Anteh lari membawa kucingnya, dan pangeran mengejarnya. Nyai Anteh lari sekuat tenaga dan berkata dan memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan, tolong aku lari dari ini." Kemudian pangeran masih mengejarnya, dan Nyai Anteh
merasa mendapatkan kekuatan untuk lari sekencang-kencangnya sampai akhirnya ia melihat sebuah tangga yang menuju ke atas langit. Dan Nyai Anteh naik ke tangga tersebut dengan lari secepat mungkin. Kemudian tangga tersebut ternyata menuju ke bulan. Lalu Nyai Anteh sampai di bulan, dan ketika Nyai Anteh melihat ke belakang, tangga itu sudah tidak ada dan pangeran juga sudah tidak mengejarnya. Dari situ Nyai Anteh tinggal di bulan dan tidak pernah bisa kembali, karena ketika ia menenun untuk membuat tangga untuk kembali ke bumi, tenunannya selalu saja dirusak oleh kucing yang ia bawa, yaitu Cendra Mawat. Juga memiliki rincian tentang gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh pemain yang lengkap, dan juga beberapa tema suasana dari panggung drama tersebut, termasuk lampu dan lain-lainnya. Silahkan kalian buat naskah drama, dan naskah drama ini akan dikumpulkan 2 minggu setelah pembelajaran ini. Pembuatan naskah drama ini kalian perhatikan juga unsur-unsur kebahasannya ya. Memang sudah ada yang membuat naskah drama, namun ibu ingin melihat naskah drama yang kalian buat secara pure, agar ibu tahu bahwa kalian sudah mengerti tentang apa itu drama, bahkan sampai ke naskahnya. Oke, pertemuan hari ini ibu cukupkan di sini. Semoga kalian semua dapat mengambil hikmah dari pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.